Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Ia sedang dilanda masalah besar yang membuatnya sulit tidur. Namun, hanya Baginda Raja sendiri yang tahu apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Ia sengaja merahasiakan masalah itu, baik dari penasehat istana maupun dari Abu Nawas, sahabatnya yang biasanya menjadi tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan beban yang menimpanya. Kalau bisa lari dari masalah itu, tentu ia akan melakukannya. Namun kenyataannya, masalah tersebut seakan-akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun sendiri. Hingga pada suatu hari, penasehat istana memberanikan diri mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, belakangan ini saya perhatikan Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang sedang dipikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja sambil memalingkan wajahnya. Penasehat istana itu pun hanya terdiam. Ia merasakan bahwa sang raja sedang menghadapi masalah yang besar. Namun karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, ia pun tak berani membujuk lebih jauh. Semakin hari, sikap Baginda Raja semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal itu membuat para pejabat istana merasa sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, ujar salah satu menteri. "Iya, saya juga cemas. Dan saya juga sudah mencoba membujuknya agar bercerita. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Beliau memilih untuk menutup diri," timpal penasehat istana yang lain. "Nah, begini saja, saya ada saran. Bagaimana kalau kita sampaikan masalah ini kepada Abu Nawas? Biasanya Abu Nawas kan tahu cara mengatasi masalah Baginda Raja," kata salah satu menteri. "Wah, saya setuju kalau itu," ujar menteri yang lain. Maka beberapa menteri pun pergi ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan mereka, Abu Nawas pun tampak terkejut. "Biasanya yang datang adalah prajurit istana. Kenapa sekarang kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan atas perintah Baginda Raja, Abu Nawas, tapi atas inisiatif kami sendiri," jawab mereka. Para menteri kemudian menceritakan kondisi Baginda Raja yang semakin memburuk. "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Ayo kita ke istana sekarang," kata Abu Nawas. Dan setibanya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap sang raja. Ia mulai menceritakan kisah-kisah jenaka dengan harapan Baginda Raja bisa tertawa dan merasa terhibur. Namun tak ada reaksi apapun dari Baginda Raja. Ia hanya terdiam lalu pergi masuk ke dalam kamar. Para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan keadaannya?" "Iya, aku juga khawatir. Ya sudah, biarkan aku pulang. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," jawab Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan solusi terbaik. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan banyak orang ia berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum?" Orang-orang yang mendengar itu tentu saja terheran-heran. Salah satu dari mereka pun berkata, "Mana mungkin bisa Abu Nawas, itu hal yang mustahil." Namun Abu Nawas menjawab dengan lantang, "Tidak ada yang mustahil. Jangankan saya, anak kecil pun bisa melakukannya." "Kalau begitu buktikanlah kepada kami," tantang mereka. "Maaf kawan-kawan,
Saya hanya bisa membuktikannya di hadapan Baginda Raja, balas Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berada di keramaian, ia selalu menyuarakan hal yang sama. Sampai akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya sang raja tidak terlalu memperdulikan, tapi lama-kelamaan rasa penasaran itu pun mulai tumbuh. Maka Baginda Raja memerintahkan prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Benar seperti itu?" "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Itu kan perkara yang mustahil." "Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil," balas Abu Nawas. "Baiklah, kalau kamu memang bisa, buktikan sekarang." "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, Paduka." Baginda Raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau caranya begitu, semua orang pun bisa. Artinya kamu telah menipu rakyat dan juga menipuku." "Paduka, saya tidak pernah menipu siapapun. Saya juga tidak pernah bilang bahwa jarum yang saya maksud itu adalah jarum yang kecil." Baginda Raja pun akhirnya tertawa kecil. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya, Paduka Yang Mulia, saya ini ingin menunjukkan bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jika hati kita lebih besar dan lebih luas dalam menghadapinya, maka masalah itu akan terasa ringan. Bukankah tadi Paduka merasa mustahil seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Namun ketika saya jelaskan, Paduka mulai percaya kan? Begitu juga dengan masalah hidup, Paduka. Kalau hati kita sempit, pikiran pun ikut sempit. Tapi jika hati kita luas, maka kita akan bisa berpikir jernih dan menemukan solusinya. Nah, itulah gambaran seekor unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Permasalahannya itu bukan pada besar masalahnya, tapi pada sempit atau luasnya hati kita saat menghadapinya, Paduka." Baginda Raja pun terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Suasana menjadi hening sejenak. "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja pada akhirnya. "Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, Abu Nawas, dan aku menghadapinya dengan hati yang sempit, sehingga pikiranku pun ikut buntu." Dan sejak kejadian itu, Baginda Raja pun mulai terlihat ceria kembali. Ia tak lagi murung seperti sebelumnya. Sebab permasalahan bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka solusi pun akan muncul dari pikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya.
Karena sikapnya yang ramah itu tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim Kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim, bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya berardu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya Tuan," ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Karim datang tergesa-gesa. Wajahnya kusut seolah-olah ada masalah besar yang membuatnya gelisah. Karim langsung duduk tanpa diundang dan menghela nafas panjang. "Tuan Abu, tolong aku," serunya. Abu Nawas pun memiringkan kepala sambil tersenyum kecil. "Wah, kelihatannya masalahmu lebih berat daripada utangku di warung, Karim. Ceritakan saja, mungkin bisa kutolong, atau paling tidak aku bisa pura-pura peduli kepadamu," ujarnya sambil terkekeh. Karim menarik nafas dalam-dalam. "Teman-temanku Tuan Abu, mereka bertengkar soal ulang tahun Tuan. Ada yang bilang merayakan ulang tahun itu bid'ah dan dilarang dalam agama. Tapi ada juga yang bilang boleh Tuan, asalkan niatnya untuk bersyukur.
Mereka sampai tidak mau saling bicara, Tuan. Saya bingung sekali, Tuan. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Abu Nawas pun mengusap janggutnya sambil tersenyum cerdik. Pertanyaanmu berat sekali, Karim. Kalau ku jawab sembarangan, nanti bisa-bisa aku diminta ceramah di setiap hari Jumat. Tapi baiklah, aku akan jawab dengan satu syarat. Kamu harus sediakan teh tambahan untukku dulu. Karim pun mengangguk cepat, lalu menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Jadi begini, Karim, kata Abu Nawas sambil duduk lebih tegak. Anggap saja ada seorang kakek bernama Kamil. Setiap tahun anak-anaknya mengadakan pesta besar-besaran di hari ulang tahunnya. Mereka mempersiapkan kue, hadiah, bahkan musik. Tapi masalahnya, Kamil sendiri lupa kapan sebenarnya ia lahir. Karim pun tertawa kecil. Bagaimana mungkin ia bisa merayakan ulang tahun kalau dia lupa kapan lahirnya, Tuan? Nah, itulah Karim, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Setiap tahun ia hanya ikut makan-makan dan menerima hadiah. Tapi ia tidak pernah merenungkan apakah hidupnya lebih baik dibanding tahun lalu. Ulang tahun hanya menjadi pesta tanpa makna, Karim. Karim pun termenung sejenak. Jadi maksud Tuan, yang penting bukan pestanya, tapi bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita. Abu Nawas pun mengangguk puas. Nah, tepat sekali, Karim. Merayakan ataupun tidak, bukan itu masalahnya. Yang penting adalah apakah kamu sudah menggunakan umurmu dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana dengan teman-temanku, Tuan? Tanya Karim lagi. Mereka masih bertengkar dan saling bermusuhan. Apa yang harus aku lakukan, Tuan Abu? Abu Nawas pun mengusap janggutnya lebih lama kali ini. Sekarang kamu temui mereka dan bawa ke rumahku besok pagi. Aku akan membuat mereka berhenti bertengkar dengan cara yang sedikit berbeda. Dan esok paginya, Karim datang bersama kedua kelompok temannya. Di satu sisi ada yang menentang perayaan ulang tahun, di sisi yang lain ada yang mendukung. Kedua kelompok itu datang dengan wajah yang tegang, seolah-olah siap melanjutkan debat kapan saja. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum lebar. Hei, orang-orang yang suka berdebat, ayo kita selesaikan masalah ini dengan cepat. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian tahu pasti kapan kalian dilahirkan? Mereka pun saling pandang, bingung. Salah satu dari mereka menjawab, tentu saja tahulah, Tuan Abu. Orang tua kami memberitahu kapan kami dilahirkan, Tuan. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Bagus, tapi tahukah kalian, yang lebih penting dari sekedar tahu tanggal lahir adalah bagaimana kalian menggunakan hidup setelah hari itu. Kelompok-kelompok itu pun terdiam. Mereka mulai berpikir bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada perayaan, tapi lupa memikirkan apakah mereka sudah menjalani hidup dengan baik atau belum. Begini, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum. Jika kalian ingin merayakan ulang tahun, syukuri waktu yang Allah berikan dan gunakan umur itu untuk berbuat baik. Kalau tidak ingin merayakan, itu juga tidak masalah. Asalkan kalian tetap memperbaiki diri setiap hari. Dan yang penting, jangan menghabiskan waktu untuk bertengkar soal hal-hal kecil seperti ini. Salah satu dari mereka yang masih penasaran bertanya lagi. Jadi merayakan ulang tahun itu boleh atau tidak, Tuan Abu? Abu Nawas pun tertawa kecil. Aku tidak memutuskan untuk kalian. Tapi kalau kalian mau makan-makan, undanglah aku. Kalau kalian tidak merayakan, ya pastikan kalian tetap menjadi orang baik. Apapun pilihan kalian, pastikan kalian tidak menyakiti orang lain. Mereka semua pun tertawa bersama, merasakan beban di hati mereka perlahan hilang. Perselisihan yang tadinya memanas, kini berubah menjadi persahabatan yang hangat. Dan seperti yang sudah diduga, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan makan-makan kecil sebagai bentuk syukur. Tentu saja Abu Nawas ikut hadir dengan senyum cerdik di wajahnya, sambil memastikan ia membawa pulang makanan paling banyak. Yang penting bukan pestanya, ujar Abu Nawas sambil mengunyah. Tapi siapa yang bisa pulang dengan perut paling kenyang? Mereka pun semua tertawa, dan hari itu berlalu dengan kebahagiaan. Bukan karena perayaan ulang tahun, tetapi karena mereka belajar menghargai hidup dan kebersamaan. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ada seorang saudagar kaya raya yang memiliki kebun kurma yang luas dan hampir seluruh masyarakat di sekitarnya bekerja sebagai karyawannya. Saudagar ini merupakan kerabat dekat Abu Jahil. Dan suatu hari sang saudagar mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Abu Jahil, aku akan pergi keluar kota beberapa minggu ke depan. Dan untuk sementara aku ingin kamu menggantikanku menjadi pengawas di kebun kurma, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk, tapi kemudian ia bertanya, "Terus bagaimana kalau aku menemukan karyawan yang malas bekerja?" Sang saudagar pun menjawab dengan santai, "Oh, mudah saja, pecat mereka dan ganti dengan orang yang baru." Abu Jahil tersenyum puas mendengar itu. "Jadi aku punya kewenangan penuh atas semua keputusan di kebun ya?" "Tentu saja saudaraku, asalkan tindakanmu demi kebaikan usahaku," ujar sang saudagar sebelum berangkat. Dan setelah saudagar itu pergi, Abu Jahil mulai melaksanakan tugasnya sebagai pengawas. Di hari pertama ia datang pagi-pagi ke kebun kurma. Setibanya di sana ia mengumpulkan para pekerja dan mengumumkan bahwa dirinya kini menjadi pengawas sementara. Para pekerja menyambut Abu Jahil dengan hormat dan penuh rasa takut. Seusai memberikan pengumuman, Abu Jahil mulai berkeliling kebun memperhatikan kinerja setiap karyawannya. Matanya tiba-tiba tertuju pada seorang pria yang sedang bersandar santai di bawah pohon kurma tanpa melakukan apapun. Dengan rasa penasaran, Abu Jahil mendekati pria itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa orang tersebut adalah Abu Nawas. "Hah? Rupanya Abu Nawas bekerja di sini juga," pikir Abu Jahil. Merasa ini kesempatan bagus untuk mempermalukan Abu Nawas. Berani sekali dia bermalas-malasan di kebunku. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahil bertanya, "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Aku cuma menunggu dibayar." Mendengar jawaban itu, darah Abu Jahil langsung naik ke kepala. "Apa? Kerjamu cuma malas-malasan begini, tapi kamu berani bilang sedang menunggu bayaran?" teriaknya. "Kebetulan, sekarang akulah pengawas di sini. Pemilik kebun mungkin segan memecatmu, Abu Nawas, tapi tidak denganku. Berapa penghasilanmu dalam seminggu?" Abu Nawas pun menjawab pelan, 10 dinar, memangnya kenapa?" Tanpa pikir panjang, Abu Jahil mengeluarkan 40 dinar dari sakunya dan melemparkannya ke tangan Abu Nawas. "Ini bayaranmu untuk sebulan. Sekarang pergi dari sini dan jangan pernah kembali," bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun tersenyum tipis, lalu dengan santai meninggalkan kebun membawa uang 40 dinar di kantongnya. Sementara itu Abu Jahil berdiri dengan dada membusung, merasa puas karena berhasil memecat dan mempermalukan Abu Nawas di hadapan para pekerja yang lain. "Rasakan itu Abu Nawas, kali ini kau tak bisa mengakaliku," gumamnya dengan senyum kemenangan. Namun kebanggaan Abu Jahil tak bertahan lama. Ia mendapati para pekerja di sekitarnya tampak kebingungan dan saling tatap satu sama lain. Merasa ada yang tidak beres, Abu Jahil bertanya dengan nada mengancam, "Kenapa kalian semua diam saja? Ada yang tidak terima dengan keputusanku?" Seorang pekerja akhirnya memberanikan diri maju dan berkata, "Maaf tuan, sebenarnya Abu Nawas bukan karyawan di sini." Abu Jahil pun tertegun. "Lalu kenapa dia ada di kebun ini?" tanyanya dengan curiga. Pekerja itu pun menjelaskan, "Abu Nawas itu sering datang untuk menjual keranjang kepada pemilik kebun tuan. Setiap kali panen, pemilik kebun membeli keranjang-keranjangnya dan membayar 10 dinar per minggu tuan. Keranjang-keranjang itu digunakan untuk meletakkan buah kurma yang dipetik." Mendengar penjelasan itu, wajah Abu Jahil langsung memucat. Ia baru sadar bahwa dirinya telah membayar 40 dinar untuk sesuatu yang seharusnya hanya bernilai 10 dinar. "Astaga, jadi aku malah memberinya uang lebih banyak," gerutunya sambil menahan malu. Sambil mengusap wajah dengan frustasi, Abu Jahil mengumpat pelan, "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata aku yang kena akal-akalannya." Sementara di tempat lain, Abu Nawas tertawa puas sambil menghitung 40 dinar yang baru saja ia dapatkan dengan mudah. "Terima kasih Abu Jahil, kamu memang benar-benar pengawas yang murah hati."
kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang masih berembun, Abu Nawas berjalan menuju ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Baginda Raja. "Woi Abu Nawas, kamu hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Oh Paduka, saya hendak ke istana, hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh kebetulan Abu Nawas, aku sedang ada urusan ke sekolahan untuk menengok anak-anakku. Bagaimana kalau kamu ikut?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi bersama ke sekolah tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka menemui guru yang mengajar kedua anak Baginda Raja di ruangan tamu. Baginda Raja lalu bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana prestasi anak saya yang bernama Amin?" Sang guru pun terlihat sedikit ragu, tetapi akhirnya pun menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, Amin itu anaknya sangat bodoh dan sulit menangkap pelajaran Paduka." Baginda Raja tentu terkejut lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun Tuan Guru?" "Nah kalau Makmun anaknya cerdas Paduka, ia cepat sekali memahami pelajaran. Dari sikapnya saja sudah terlihat kewibawaan dan martabatnya Paduka," jawab sang guru. Baginda Raja pun mengernyit, "Aku tidak percaya begitu saja dengan ucapanmu. Bisakah kamu membuktikannya Tuan Guru?" "Tentu Paduka yang mulia, saya akan panggil Amin dan Makmun sekarang Paduka," balas sang guru. Dan sebelum itu sang guru pun menyiapkan sesuatu. Ia meletakkan sebuah batu bata di kursi yang akan diduduki oleh Amin. Sementara di kursi Makmun ia meletakkan selembar kertas. Baginda Raja yang melihatnya pun bertanya heran, "Untuk apa itu Tuan Guru?" "Bukankah Paduka ingin bukti dari ucapan saya? Saya akan menunjukkannya Paduka," jawab sang guru. Dan tak lama kemudian Amin dan Makmun pun datang menemui ayah mereka. Setelah memberi hormat dan mencium tangan Baginda Raja, mereka diarahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Amin duduk di kursinya tanpa memperhatikan apapun, sedangkan Makmun tiba-tiba tampak gelisah. Ia melihat ke langit-langit lalu melirik ke kanan dan ke kiri. "Wahai Makmun, kenapa kamu terlihat cemas?" tanya sang guru. "Saya merasa lantainya menjadi lebih tinggi Guru, atau langit-langitnya yang semakin rendah ya Guru?" Sang guru pun tersenyum lalu menoleh ke arah Amin dan bertanya, "Wahai Amin, apakah kamu merasakan hal yang sama?" Amin pun menggeleng dan menjawab dengan santai, "Saya tidak merasakan apa-apa Guru." Sang guru pun tertawa dan menyuruh mereka kembali ke kelas. Dan setelah keduanya pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya kan? Saya tidak mengada-ngada Paduka." Baginda Raja pun masih terheran-heran dan bertanya, "Kenapa bisa begitu Tuan Guru? Kenapa Amin begitu bodoh sampai bata yang ia duduki saja tidak terasa berbeda, sementara Makmun sangat peka dan cerdas?" Sang guru pun terdiam, ia tak mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi dia memperhatikan kini ikut berkomentar. Ia tersenyum dan menjelaskan, "Jadi begini Paduka, meskipun Amin dan Makmun adalah putra Paduka, mereka itu kan berasal dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa seorang anak bisa memiliki kecerdasan luar biasa Paduka. Nah yang pertama, jika suami dan istri berhubungan dengan rasa cinta yang tulus, maka anak mereka akan tumbuh cerdas Paduka. Nah yang kedua, jika pasangan suami istri tidak berasal dari garis keturunan yang sama, anak mereka akan menjadi bijaksana dan berwibawa Paduka." Baginda Raja pun masih belum sepenuhnya paham. "Yang kamu maksud dengan garis keturunan yang sama itu bagaimana Abu Nawas?" "Maksudnya masih satu kerabat atau satu keturunan Paduka," jawab Abu Nawas. "Ya ini berlaku dalam banyak hal, bahkan pada tumbuhan dan hewan. Nah, jika sebuah pohon dicangkok dengan jenis lain, maka buahnya akan lebih baik. Begitu juga dengan hewan. Jika seekor kuda dikawinkan dengan keledai, maka akan lahir bagal, hewan yang kuat, cerdik dan pandai.
Itulah sebabnya Amin kurang cerdas Paduka. Karena Paduka dan Permaisuri Zubaidah berasal dari garis keturunan yang sama. Nah, sementara Ma'mun kan lebih cerdas karena ibunya berasal dari garis keturunan yang berbeda dengan Paduka. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. "Dasar orang gila kamu Abu Nawas," ujarnya sambil tertawa. Namun sang guru yang juga mendengar penjelasan Abu Nawas justru mengangguk setuju dan mempercayai ucapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memandangi taman yang indah. Meski dikelilingi oleh keindahan, pikirannya terusik oleh sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul saat ia sedang menghitung jumlah bunga di taman. Bagaimana manusia bisa menemukan angka ya? Gumam Baginda Raja. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga akhirnya ia pun memanggil seluruh penasihat istana. "Hei penasihatku, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Jika ada yang bisa menjelaskannya dengan masuk akal, akan aku beri hadiah berupa emas dan permata." Para penasehat pun saling pandang. Mereka mencoba menjelaskan dengan berbagai teori yang terdengar sangat rumit. "Paduka, angka berasal dari bintang-bintang yang jauh di langit Paduka," ujar penasehat pertama. "Oh tidak Paduka, angka itu ditemukan oleh dewa-dewa kuno," sahut penasehat kedua. "Paduka, angka itu sebenarnya adalah sihir," tambah penasehat ketiga sambil berbisik takut-takut. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengarkan semuanya. Namun semakin mendengarkan, ia pun semakin bingung. Akhirnya ia mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Cukup, kalian tidak ada yang bisa menjawabnya dengan jelas. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku yakin dia punya jawabannya." Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang ke istana. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk. "Apa gerangan yang membuat Paduka memanggil hamba di pagi yang cerah ini?" Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan serius. "Begini Abu Nawas, aku punya pertanyaan besar. Bagaimana manusia pertama kali menemukan angka?" Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh percaya diri. Paduka memanggil hamba jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan hal sepele itu Paduka." "Ya jawabannya karena manusia itu pemalas Paduka." Seisi ruangan yang tadinya riuh dengan pendapatnya masing-masing seketika menjadi hening mendengar jawaban Abu Nawas. Salah satu penasihat istana merasa tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun bertanya, "Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Bagaimana ceritanya angka muncul dari kemalasan manusia?" Abu Nawas pun tersenyum santai, kemudian meminta secari kertas dan pena kepada pelayan istana. Sambil memberikan kertas pena tersebut kepada penasihat istana, Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Begini saja Tuan, sekarang coba Tuan tuliskan ada berapa semua jari tangan saya." Penasihat istana yang mendapat tugas enteng itu langsung menuliskan angka 10, yaitu angka 1 dan 0. Melihat hal itu Abu Nawas pun langsung berceletuk. Anda memang pemalas Tuan. Bagaimana bisa jariku yang sebanyak ini hanya ditulis dengan 2 coretan saja? Kenapa tidak 10 coretan Tuan?" Sang penasihat itu pun terbengong dan tersipu malu dengan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Itu baru jari saya Tuan. Coba Tuan tuliskan berapa jumlah jari semua prajurit istana." Ya begitulah Paduka. Terkadang kemalasan manusia menjadi sebuah sumber kemudahan bagi kita. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa puas. "Jawabanmu memang masuk akal Abu Nawas." Sebagai hadiah, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor unta. Namun Abu Nawas malah berkata, "Paduka, saya lebih suka angka daripada unta.
Bolehkah saya meminta hadiah emas sebanyak 10 keping saja? Baginda Raja pun tertawa. Baiklah, kamu memang benar-benar cerdik Abu Nawas. Ambil hadiahmu. Abu Nawas pun pulang dengan emas di kantongnya sambil berkata pada diri sendiri, angka memang ditemukan untuk membuat hidup lebih mudah, termasuk untuk menghitung hadiahku. Kisah selanjutnya. Alkisah, di sebuah kerajaan, Baginda Raja memiliki 10 ekor anjing ganas yang digunakan untuk menghukum para menteri yang berbuat kesalahan. Aturan itu memang terdengar menyeramkan, tetapi dengan cara tersebut para menteri tidak ada yang berani korupsi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan yang dipimpin Baginda Raja menjadi bersih dari menteri nakal. Namun masalah baru muncul, jumlah menteri istana semakin berkurang. Tidak ada yang mau menjadi menteri karena takut diterkam anjing ganas. Akhirnya Baginda Raja membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mendaftar sebagai menteri istana. Syaratnya cuma satu, harus jujur dan adil. Jika berani berbuat nakal atau menentang perintah, siap-siap diterkam anjing ganas. Tentu saja tidak ada satupun warga yang mau mengambil resiko tersebut. Semua lebih memilih hidup damai sebagai rakyat biasa. Karena bingung tidak punya menteri, Baginda Raja pun akhirnya menunjuk Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah sejak dulu sudah jelas bahwa saya tidak mau menjadi pejabat istana? Protes Abu Nawas. Baginda Raja pun mengerutkan kening. Oh, berarti kamu menentang perintahku Abu Nawas. Terpaksa aku akan menghukummu, bentak Baginda Raja. Dia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ikat dia, lepaskan anjing-anjing ganas itu. Abu Nawas pun terkejut dan gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, tolong jangan lakukan itu Paduka, pintanya. Baginda Raja pun menatapnya tajam. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jadi menteri atau dimangsa anjing ganas. Abu Nawas pun terdiam, bingung harus memilih yang mana. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, Paduka yang mulia, beri saya waktu 10 hari untuk memikirkannya Paduka. Baginda Raja pun setuju. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Dan selama 10 hari itu, Abu Nawas pun mendatangi penjaga anjing-anjing ganas tersebut. Kawan, biarkan aku yang menggantikan pekerjaanmu. Aku akan merawat mereka dengan baik kawan, pinta Abu Nawas. Si penjaga awalnya heran, tetapi akhirnya pun setuju. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun merawat anjing-anjing tersebut dengan sepenuh hati. Dia memandikan, memberi makan, dan bahkan mengelus-elus mereka seperti sahabat karib. Hari ke-10 pun tiba. Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa keputusanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya tetap tidak mau menjadi menteri. Jadi saya memilih untuk dihukum saja Paduka, jawab Abu Nawas santai. Oh, baiklah. Hari ini juga kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun diikat di sebuah tiang besar. Lepaskan anjing-anjing ganas itu, perintah Baginda Raja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Abu Nawas, anjing-anjing itu justru duduk tenang di sampingnya. Bahkan ada yang menjilat tangan Abu Nawas dengan manja. Apa-apaan ini? Ada apa dengan anjing-anjingku? Teriak Baginda Raja heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Paduka yang mulia, saya hanya merawat mereka selama 10 hari Paduka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kebaikanku. Sedangkan saya telah melayani Anda selama 20 tahun. Dan Anda melupakannya hanya karena satu kesalahan. Baginda Raja pun terdiam. Kata-kata Abu Nawas pun menusuk hatinya. Dia sadar akan kesalahannya.
Dengan penuh penyesalan, Baginda Raja pun berkata, "Kamu benar Abu Nawas, mulai sekarang aku tidak akan menggunakan anjing-anjing ganas lagi." Bukannya tidak menggunakan hewan buas untuk menghukum para menterinya, Baginda Raja malah mengganti anjing-anjingnya dengan 10 ekor buaya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Tentang Abu Nawas yang menjadi penasehat pribadi Baginda Raja. Tentu kesehariannya selalu disibukkan untuk bolak-balik ke istana. Tapi disinilah sifat keulamaan Abu Nawas yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama pada umumnya. Meskipun ia sibuk dengan segala urusannya ke istana, tapi Abu Nawas selalu melonggarkan waktunya untuk membuka majelis di rumahnya. Ia mengajari beberapa anak-anak untuk belajar Al-Quran dan segala ilmu agama. Ketika sebelumnya kita sudah dengar kisah anak didik Abu Nawas yang fenomenal, yaitu si Ali Mustafa. Ternyata ada beberapa anak didik lainnya yang tak kalah kocaknya dengan Ali Mustafa. Mereka adalah Amir dan Amin. Dan di kisah kali ini kita akan menceritakan sebuah pelajaran hidup yang sangat bermanfaat dari Amir dan Amin. Jadi dikisahkan suatu hari saat di majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Dan ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya, semua murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya, ada 2 orang anak yang datangnya terlambat, yaitu Amir dan Amin. Mereka datang menjelang waktu duhur, dikarenakan mereka bangunnya kesiangan. Tapi sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat suatu kesepakatan. Nanti kalau ditanya Tuan Guru kenapa kita terlambat, jawab saja karena keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya pelan banget, jadi kita terlambat. Usul salah satu dari mereka yang bernama Amir. Usulan tersebut langsung diiyahkan oleh si Amin, murid satunya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. Kenapa kalian terlambat? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jalannya lambat banget, jadi kami terlambat Tuan Guru, jawab mereka berdua. Ini kan waktunya sudah hampir habis, kalian gak mungkin bisa ikut ujian, kata Abu Nawas. Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian, pinta kedua anak itu. Sejenak Abu Nawas terdiam, dengan penuh memperhatikan. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mengada-ngada alasan. Mereka sudah mulai berani berkata bohong. Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian karena keledai yang kalian naiki kakinya pincang? Tanya Abu Nawas memastikan. Bener Tuan Guru, jalannya lambat banget. Ya jadi kami terlambat, balas kedua muridnya. Ya sudah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan. Tapi kalian gak boleh terlambat lagi, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Amir dan Amin pun merasa senang. Karena yang pertama, gurunya tidak menanyakan lebih jauh kenapa mereka terlambat. Dan yang lebih penting, mereka masih bisa ikut ujian. Dan keesokan harinya, datanglah mereka berdua ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua muridnya tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat.
Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika Amir dan Amin mulai membaca pertanyaan ujiannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik. Karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil atas pertanyaan tersebut, Amir dan Amin jawabannya berbeda-beda. Si Amir menjawab kaki keledai yang pincang adalah sebelah kanan, dan si Amin menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya itu. Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau jangan-jangan kalian telah berbohong? Tanya Abu Nawas. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Amir dan Amin pun lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai yang mereka naiki. Abu Nawas pun lalu menasehati. Sebenarnya kalau kalian jujur dari awal, itu jauh lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama. Dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur. Tidak menutup kemungkinan kalian kelak akan menjadi seorang ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama, tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya. Karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, Amir, Ali, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur. Paham? Kata Abu Nawas menasehati. Paham Tuan Guru, kami minta maaf. Sekali lagi kami minta maaf Tuan Guru, jawab mereka serempak. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya, seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. Wahai tuan, bolehkah aku berguru kepadamu? Tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah kalau kamu berani. Tentu tuan, tolong ajari aku, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. Baiklah, pelajaran pertama. Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki. Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya heran. Bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum. Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu pun mengangguk puas. Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini.
pesan makanan yang termewah, dan bayarlah dengan daun kering. Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. Kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang, teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini." Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu pun tersenyum lebar. "Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan." Dan sejak saat itulah, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini?" Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya, dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu." Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, "Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja." Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. "Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya." Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, "Paduka yang mulia,
Hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menemui Abu Nawas dengan wajah penuh dengan kegelisahan. "Tuan Abu, maukah Tuan menolongku?" tanya wanita itu dengan nada memohon. "Masalah apa yang kau alami?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Aku sedang mengandung Tuan Abu, tapi aku tidak punya suami, Tuan." Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. "Kamu telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas. Wanita itu buru-buru menggeleng. "Tidak, Tuan. Demi Allah tidak, Tuan. Bayi dalam kandunganku ini adalah akibat dari perbuatan keji, Tuan. Aku diperkosa oleh seseorang yang tidak kukenal beberapa bulan lalu, Tuan." Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Oh begitu. Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kemudian. "Aku ingin Tuan Abu berpura-pura menjadi suamiku," kata wanita itu. "Aku malu, Tuan, jika orang-orang tahu aku punya anak tanpa suami. Mereka pasti akan menganggapku wanita yang tidak baik, Tuan." Merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan 3 bulan kemudian tersiar kabar bahwa wanita itu telah melahirkan seorang bayi. Ketika orang-orang bertanya siapa ayahnya, wanita itu dengan yakin menyebut nama Abu Nawas. "Aku sudah menikah dengannya selama 3 bulan ini," aku si wanita. Kabar ini pun segera menjadi buah bibir. Ada yang mencibir, ada pula yang menghujat. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tidak ambil pusing. Hingga pada suatu hari, salah seorang sahabatnya pun memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf kawan, aku ingin bertanya kepadamu." "Oh, silakan kawan," jawab Abu Nawas santai. "Apa benar wanita yang melahirkan itu adalah istrimu?" "Ya, benar, dia itu istriku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Oh, baiklah. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menikah dengannya?" "Ya, kurang lebih 3 bulanan inilah," kata Abu Nawas. Sahabatnya pun mengangguk lalu mengernyitkan bingung. "Tapi bukankah biasanya seorang wanita mengandung selama 9 bulan, Abu Nawas?" "Benar," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana bisa kamu punya anak dalam waktu hanya 3 bulan?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Hitungannya sederhana kawan. Sekarang aku bertanya balik kepadamu. Sudah berapa lama aku menikahi wanita itu?" 3 bulan, jawab sahabatnya. "Dan sudah berapa lama wanita itu menikah denganku?" 3 bulan juga, sahabatnya mengulang jawaban yang sama. "Dan setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungannya?" 3 bulan juga. Nah, kalau dijumlahkan 3 bulan, ditambah 3 bulan dan ditambah 3 bulan, hasilnya 9 bulan. Sesuai dengan hitungan yang kamu kira kan? Jelas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Sahabatnya terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Dan setelah berpikir sejenak, ia pun menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Tunggu, ada yang aneh di sini. Tapi entah kenapa aku merasa hitungan itu benar ya." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berlalu, meninggalkan sahabatnya yang masih bingung dengan logika yang tak masuk akal, tetapi terasa masuk akal itu.
Kisah selanjutnya. Diceritakan pada suatu ketika, Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Karena cuaca saat itu sedang cerah, ditambah lagi matahari bersinar begitu menyengat. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah yang baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini. Ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya. "Ya Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang, Tuan." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. "Kuburan? Kuburan siapa, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Kuburan uang dinarku, Tuan," jawab Abu Nawas. "Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa, Tuan. Tepatnya di mana ya?" katanya melanjutkan. "Loh, kok bisa? Harusnya ketika kamu akan mengubur uang, berilah tanda, supaya mudah mencarinya," tutur Tuan Hamid. "Sudah kok, Tuan. Waktu aku menguburnya ada awan di atasnya. Tapi sekarang awan itu nggak ada lagi. Pasti ada yang mindahin ini. Udah pasti nih, Tuan. Ada orang yang sirik sama saya ini," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Tuan Hamid hanya terdiam. Namun dalam hatinya ia mengumpat. "Ada-ada saja Abu Nawas," katanya dalam hati. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. "Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju?" Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. "Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. "Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan." Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. "Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting," katanya dengan nada yang bijaksana. "Memang pelajaran apa itu?" tanya Abu Jahil penasaran. "Kesabaran," jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. "Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas?" sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. "Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya?
belajar bersabar untuk menangkap ikan, dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air. Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, tapi Abu Jahil tetap tidak puas. Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali. Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa, Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu, Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas. Setidaknya tidak di depan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga, Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah halal dan haram, Abu Jahil.
aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau, Abu Jahil. Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan. Abu Nawas pun tertawa kecil. Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil. Abu Jahil pun merenung sejenak. Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita. Nah, benar sekali, jawab Abu Nawas. Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik. Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas? Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. Godaan itu wajar, Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya, Abu Nawas. Aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan, Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. Ya Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian, kata kawannya. Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu meletakkan kayu ini di punggungku, pinta Abu Nawas. Waduh, mohon maaf nih Abu Nawas. Kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami gak bisa membantumu. Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas.
jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. Halah, bilang saja nggak mau bantu, pakai banyak alasan segala, gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri. Tapi tak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. Kawan, tunggu. Aku minta tolong dong, kumpulin kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku, pinta Abu Nawas. Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu? Tanya lelaki itu. Gak ada apapun kawan, jawab Abu Nawas. Baiklah, balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dianya nggak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu nggak mau memberikannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Ya benar sih, tapi aku bilangnya kan nggak ada apapun. Namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya, Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku, Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun, Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah nggak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.